Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 SMA Al-Islam 1 Surakarta. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga diberi kesehatan, kelancaran, kemudahan sehingga pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan agenda kita, ya, pertemuan kita, yaitu pada pembelajaran informatika kelas 10 sekolah penggerak. Baik, jadi anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi baru, ya, yaitu tentang algoritma dan juga pemrograman. Oke, kita langsung saja, ya. Jadi, ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar, ya, dengan tujuan umum bahwa siswa mampu mendefinisikan algoritma dan juga pemrograman. Yang kedua, yaitu siswa mengenal berbagai jenis bahasa pemrograman. Kemudian yang ketiga, yaitu siswa mampu mengimplementasikan algoritma ke dalam salah satu bahasa pemrograman. Nah, jadi nanti yang kita gunakan itu menggunakan bahasa pemrograman C. Ya, jadi nanti kita bahas. Oke, jadi kita masuk ke pengertian algoritma dan pemrograman, yaitu melalui ilustrasi pada gambar tersebut. Ya, di sini ada gambar, ya, ada gambar si mobil dengan pengemudinya, dan juga di sini ada gambar gedung. Nah, di sini ilustrasinya itu bagaimana si pengemudi ini untuk bisa sampai ke tujuannya. Ya, di sini ada beberapa jalan yang dapat ditempuh si pengemudi. Ya, ada beberapa langkah-langkah, ya, atau jalan yang dilalui, entah itu jalan yang terpendek maupun jalan yang paling jauh. Ya, di sini ada beberapa contoh, ya, beberapa jalan di sini melalui gambar ilustrasi ini. Bagaimana caranya agar mobil dan pengemudi sampai di tujuan? Nah, kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dari gambar ilustrasi, berapa kemungkinan penyelesaian jalan yang dilalui? Ya, jadi berapa kemungkinannya? Jadi ada banyak kemungkinan, ya, penyelesaian jalan yang dilalui. Ya, bisa dibuat tanda panah sebagai petunjuk arah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, anggap satu kemungkinan yang dipilih. Ya, jadi dari sekian kemungkinan jalan tadi yang dapat ditempuh tadi, anggap satu kemungkinan yang dipilih. Kemudian tuliskan tahapan yang harus dilalui. Kemudian dari tahapan yang dibuat, apakah menyelesaikan masalah? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari ilustrasi gambar tadi. Ya, oke. Kemudian kita masuk ke pengertian algoritma dan pemrograman anak-anak. Ya, jadi yang namanya algoritma, ya, yang namanya istilah algoritma itu adalah merupakan suatu urutan logika untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Ya, contohnya pada ilustrasi tadi, yang pertama tadi, yaitu bagaimana mobil tersebut bisa sampai ke tujuan. Itu kan merupakan sebuah masalah. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, maka dibutuhkan sebuah algoritma. Ya, bisa melalui tadi jalan-jalan yang dapat dilalui tadi. Nah, kemudian algoritma ini dapat diterjemahkan dalam bahasa pemrograman. Ya, jadi algoritma itu ketika bisa dibaca oleh sebuah komputer itu harus melalui bahasa pemrograman. Itu di sini ada contoh bahasa pemrograman. Ada Pascal, ada bahasa C, ada bahasa Delphi, dan juga lain-lainnya. Jadi ada banyak anak-anak bahasa pemrograman itu. Namun di sini di kelas 10 ini kita akan kenalkan, ya, yaitu bahasa pemrograman C. Nah, kemudian, ya, di sini algoritma ini dapat dibaca oleh komputer yaitu dengan menggunakan bahasa pemrograman. Jadi pengertian pemrograman itu sendiri yaitu instruksi yang dikenal oleh komputer. Ya. Jadi instruksi yang dikenal oleh komputer
bisa dikatakan sebagai pemrograman. Oke, kita bahas lebih lanjut di sini. Nah, di sini dapat disimpulkan ya untuk pengertian dari algoritma dan juga pemrograman itu sendiri, yaitu algoritma itu merupakan suatu urutan-urutan logis dari suatu pernyataan untuk menyelesaikan kasus masalah tertentu. Ya. Kemudian untuk algoritma sendiri itu merupakan suatu penterjemahan. Ya, penterjemahkan algoritma ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer. Jadi komputer ini tidak bisa membaca yang namanya urutan-urutan logis, ini tidak bisa membaca, kecuali urutan-urutan ini diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman, yaitu bahasa yang dimengerti oleh komputer. Nah, jadi itu pengertian algoritma dan juga pemrograman. Sampai sini bisa dipahami ya anak-anak ya? Mudah ya? Jadi algoritma itu adalah urutannya dan pemrograman itu adalah penterjemahannya ya dari urutan-urutan tersebut ke dalam bahasa yang dimengerti oleh si komputer. Oke, semoga bisa dimengerti. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke jenis penulisan logika pemrograman. Ya, jadi ada beberapa cara penulisan logika pemrograman. Ya, di sini yang pertama itu dengan menggunakan bahasa natural. Ya, di sini ada bahasa natural. Jadi bahasa natural itu apa sih? Bahasa natural itu adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari anak-anak. Ya, contohnya di sini ada bahasa buat kotak sama sisi. Ya, kemudian tentukan sisi-sisi dengan ukuran yang sama panjang. Ya, kemudian kalian misalnya membuat ada masalah disuruh untuk membuat kotak dengan sama sisi. Kemudian kalian diberi tugas untuk menentukan sisi-sisi dengan ukuran yang sama panjang. Nah, bahasa-bahasa seperti ini itu bisa disebut sebagai bahasa natural. Ya, atau bahasa yang kita gunakan untuk sehari-hari. Ya. Kemudian contoh lagi, algoritma contoh ketika kalian membuat sebuah mie instan. Ya, di sebuah bungkus mie instan, ya, di suatu bungkus mie instan di belakang itu pasti ada yang namanya prosedur penyajian. Nah, di situ pasti ada langkah-langkahnya. Nah, itu ditulis dengan menggunakan bahasa natural anak-anak atau bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Ya, itu adalah yang pertama, yaitu jenis penulisan dengan bahasa natural. Untuk selanjutnya yaitu di sini ada pseudokode, ya, yang mana ini adalah merupakan suatu bahasa untuk memecahkan, ya, digunakan untuk memecahkan sebuah masalah dalam kalimat yang sederhana, ya, yang bisa lebih mudah dibaca manusia. Karena itu pseudokode itu banyak digunakan. Ya, pseudokode sendiri merupakan berasal dari kata pseu, yaitu imitasi atau tiruan dari kode. Nah, jadi ini adalah intinya itu bahasa gampangnya dari sebuah coding atau bahasa pemrograman, yang mana ini adalah bahasa tiruan dari suatu bahasa pemrograman. Nah, di sini ada contohnya. Ya, contohnya di sini ada judul. Judul ini di sini yaitu program luas lapangan sepak bola. Ya. Sini ada judulnya. Nah, kemudian ada deskripsinya. Ya, deskripsinya itu membutuhkan var. Var ini apa? Var ini adalah variabel. Ya, variabel yang dibutuhkan untuk program luas lapangan sepak bola itu apa aja? Ya, di sini ada butuh variabel panjang, ya, variabel lebar dan variabel luas. Jadi ini variabel luas ya. Ini tipe variabel luas. Dan juga di sini ada integer. Integer ini apa? Integer ini adalah tipe data yang digunakan, ya. Tipe data yang digunakan itu dalam bentuk bilangan bulat atau integer. Ya. Di sini ada 100, ada 64. Nah, kemudian selanjutnya di baris pseudokode ini ada yang namanya implementasi. Ya, implementasinya itu apa? Di sini kan tadi ada variabel panjang dan juga lebar dan juga luas. Nah, di sini ada implementasi atau cara menghitungnya gimana.
Nah, di sini ada panjang. Panjangnya di sini tertulis 100. Kemudian lebarnya tertulis 64. Nah, kemudian luasnya itu bagaimana? Luas itu caranya gimana? Oh, luas itu berarti berasal dari panjang dikali lebar. Kemudian untuk yang terakhir itu ditampilkan hasil atau print luas atau luas lapangan sepak bola ini, yaitu melalui bilangan bulat atau dari bilangan bulat 100 dan juga 64 yang dikalikan. Gitu ya. Jadi ini adalah baris-baris bahasa pemrograman yang mudah dipahami oleh manusia, yang mudah dibaca oleh manusia, atau bisa disebut sebagai pseudocode. Gitu ya. Pseudocode ya. Itu. Ini contohnya seperti itu. Untuk yang ketiga, yaitu di sini ada jenis penulisan logika pemrograman, yaitu dengan menggunakan flowchart ya, atau representasi grafik, yang mana ini adalah representasi algoritma dengan skema atau langkah proses yang ditunjukkan dengan berbagai macam bentuk dan dikaitkan dengan arah panah ya. Jadi flowchart ini adalah merupakan sebuah grafik ya, representasi dari algoritma, dari alur tadi ya. Di sini ada flowchart perlu bawa payung. Ini adalah flowchart ketika hujan apakah perlu bawa payung. Nah, ini ada masalah seperti ini. Nah, bagaimana penulisan pemrograman tersebut dalam bentuk flowchart? Nah, di sini ada berbagai macam bentuk ya. Di sini ada bentuk oval atau bentuk lingkaran ya, seperti ini ya. Nah, ini adalah menandakan sebuah awal dan juga akhir ya dari sebuah program. Nah, kemudian di sini ada bentuk bentuk belah ketupat ya anak-anak ya. Ini ada belah ketupat. Nah, ini adalah menandakan sebuah kondisi ya, kondisi hujan ya. Nah, kemudian di sini ada bentuk persegi panjang. Ini yaitu sebuah deklarasi ya, atau sebuah pernyataan ya. Jika hujan maka pernyataannya seperti apa. Nah, kemudian di sini juga ada belah ketupat lagi, yaitu kondisi lagi. Jika payung ketemu, nah di sini jika hujan, kemudian di sini jika payung ketemu, itu adalah sebuah kondisi ya. Kemudian ini adalah pernyataan lagi. Ini adalah persegi panjang, ini adalah pernyataan lagi. Ini juga pernyataan ya, ini pernyataan. Oke. Mulai ya, kita alurnya seperti ini. Mulai jika hujan ya, jadi ada kondisi hujan ya, hujan. Jika iya, jika benar hujan ya, kondisinya iya, maka di sini adalah cari payung. Nah, ketika cari payung ada kondisi lagi. Jika payung ketemu ya, jika payung ketemu maka bawa payung. Nah, kemudian jika tidak, jika payung tidak ketemu maka kembali ke atas lagi ya. Kemudian di sini ada kondisi hujan. Tadi jika ya itu cari payung, jika tidak maka tidak perlu bawa payung, sehingga program akan langsung selesai. Namun jika hujan ya, maka di sini adalah cari payung ya. Kemudian setelah cari payung, kemudian payung ketemu, jika iya ketemu maka di sini bawa payung, sehingga di sini adalah program selesai. Gitu ya. Jadi intinya dari flowchart ini adalah representasi dari sebuah algoritma yang disajikan dalam bentuk grafik ya, atau bentuk seperti ini ya. Ada buletan ya, ada oval, kemudian ada belah ketupat, kemudian ada persegi panjang. Nah, ini ada artinya masing-masing ya. Itu adalah jenis penulisan logika pemrograman yang ketiga, yaitu dengan menggunakan flowchart. Oke. Kemudian kita masuk ke bahasa pemrograman ya. Itu pemrograman menggunakan bahasa C ya. Jadi di sini kita akan bahas bahasa pemrograman itu apa. Ya. Jadi bahasa pemrograman ya, itu merupakan bahasa buatan yang digunakan untuk menuliskan suatu program yang mengontrol kelakuan dari mesin seperti komputer ya. Contohnya di sini yaitu bahasa pemrograman C.
Ya, jadi kita yang bahas kali ini yaitu bahasa pemrograman C. Oke. Jadi itu ya. Jadi bahasa pemrograman itu adalah penjembatan antara ya si algoritma dengan si mesin komputer. Jadi ya mesin komputer itu tahu algoritmanya itu seperti apa, yaitu bisa membaca itu hanya dengan menggunakan bahasa pemrograman. Ya, salah satunya adalah bahasa pemrograman C. Nah, di sini ada 5 baris bahasa pemrograman. 5 baris bahasa pemrograman C ya. Di sini ada yang pertama, ada include stdio.h. Ya, ini artinya apa? Di sini yaitu include ini yaitu melakukan import ya, import library. Jadi ini stdio.h ini adalah merupakan sebuah library stdio.h ya, untuk input dan juga output. Kemudian di sini ada integer main ya, atau di sini merupakan fungsi utama program atau main utama. Kemudian selanjutnya yaitu printf hello world, atau menampilkan tulisan hello world ke dalam layar komputer ya. Kemudian di sini ada return 0, atau program berjalan dengan benar. Jadi ya, ketika kita menuliskan sebuah hello world itu tidak semena-mena komputer itu membaca hello world ya, tulisan itu tidak seperti itu, tapi harus melalui beberapa baris pemrograman ya. Contohnya dengan bahasa pemrograman C ini ya, ketika menuliskan sebuah hello world harus melalui langkah-langkah seperti ini gitu ya anak-anak ya. Kita kenalkan dulu yaitu bahasa pemrograman C seperti ini. Kita coba untuk contoh bahasa C yang lain, atau contoh pemrograman bahasa C yang lain. Nah, di sini ada contoh menghitung sebuah luas segitiga. Jadi ini ada program menghitung luas segitiga. Jadi kan yang namanya luas segitiga ya, yang namanya luas segitiga itu kan rumusnya adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Bener ya anak-anak, seperti ini ya. Oke. Jadi penulisan programnya itu seperti apa? Ya, di sini ada 12 baris program bahasa C. Yang pertama di sini ada pagar include stdio.h. Jadi ini adalah proses pengimporan library stdio.h untuk input dan output. Ya. Kemudian di sini ada in main. Ini adalah fungsi utama, fungsi main dari program. Untuk kemudian di sini ada in atau integer luas, alas dan juga tinggi. Ini adalah mendeklarasikan variabel, yaitu membutuhkan variabel luas, alas dan juga tinggi ya, dengan tipe data integer atau tipe data bilangan bulat ya. Jadi yang namanya luas segitiga itu harus butuh yang namanya luas, kemudian butuh yang namanya alas, kemudian butuh yang namanya tinggi ya. Kemudian di sini ada baris ke-5 sampai ke-8. Ya, di sini ada printf, masukkan nilai alas, kemudian ada scanf %d. Nah, ini %d artinya apa? %d ini adalah artinya yaitu menggunakan data desimal. D itu desimal. Yaitu dengan tipe data atau variabel tadi yaitu alas. Ya. Di sini baris 5 sampai 6 ya, ini yaitu melakukan input nilai alas dan juga tinggi ke dalam variabel alas dan juga tinggi. Nah, yang 7 sampai 8 pun sama. Di sini ada printf, masukkan nilai tinggi. Kemudian yang dimasukkan itu apa? Oh, yang dimasukkan adalah variabel tinggi. Variabel tinggi dengan %d dengan bentuk desimal. Nah, di yang baris yang 9 ini adalah rumusnya ya, rumus perhitungannya itu seperti apa. Nah, jadi di sini ada variabel luas itu dihasilkan dari alas dikali tinggi dibagi 2 ya. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi ini adalah perhitungannya. Untuk kemudian di sini adalah baris yang ke-10 itu yaitu menampilkan luas atau menampilkan hasil ke dalam bentuk desimal. Nah,
ditampilkan di dalam bentuk persen D atau desimal, kemudian return 0. Oke, kita akan coba praktikkan ya. Kita akan coba praktikkan ke dalam sebuah compiler bahasa C. Oke anak-anak, kita coba untuk mempraktikkan program ke dalam compiler. Ya, di sini kita menggunakan compiler online, yaitu melalui Programis. Nah, di sini Programis online C compiler. Nah, jadi di sini ada programis.com, kemudian kita masuk ke C online compiler, yaitu kita coba untuk menjalankan program bahasa C. Nah, di sini langsung muncul program Hello World, yaitu program untuk menampilkan Hello World. Ketika kita run, maka di situ akan muncul Hello World. Berarti tandanya ini program berjalan dengan lancar. Ya, namun di sini kita akan membuat program baru, yaitu kita clear, kita membuat program sederhana, yaitu untuk menghitung luas segitiga. Ya, yang pertama kita lakukan di sini yaitu kita akan coba impor, ya, dengan menuliskan mengimpor library stdio.h seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan menuliskan atau mengetikkan fungsi utama, yaitu integer in main, ya, seperti ini. Kemudian kita akan mulai masuk ke mendeklarasikan variabel yang digunakan untuk menghitung sebuah luas segitiga itu apa aja yang dibutuhkan. Kita butuh integer apa? Kita butuh alas, ya, pasti harus ada alas. Kemudian harus ada tinggi. Kemudian selain itu kita butuh variabel apa? Kita butuh luas. Nah, seperti ini. Jadi yang kita butuhkan di sini itu alas, tinggi, dan juga luas, dipisahkan dengan tanda koma seperti ini. Ya. Untuk selanjutnya yaitu kita akan mendeklarasikan atau menuliskan baris program untuk menginputkan sebuah nilai. Yaitu kita tuliskan yaitu di sini printf, kemudian kurung, kemudian petik apa yang kita masukkan. Contoh di sini itu masukkan nilai alas. Nilai alas, ya, kemudian diakhiri dengan titik koma. Kemudian yang kita masukkan nilai dalam bentuk apa, ya, kemudian kita tuliskan scanf. Kemudian kita coba menggunakan persen D atau desimal, ya, dalam bentuk desimal. Kemudian kita di sini harus tuliskan dengan simbol, dan kemudian yang kita panggil adalah deklarasi alas seperti ini. Kemudian di sini titik koma, ya. Kemudian kita sama, selain alas kita juga butuh untuk memasukkan atau menginput tinggi, ya. Kemudian di sini kita tuliskan printf, kemudian kurung buka, ya, kurung buka dulu, kemudian petik, kemudian masukkan nilai tinggi, kemudian diakhiri dengan titik koma seperti ini. Kemudian apa yang kita panggil di sini? Kita panggil yaitu scanf. Kemudian di sini petik persen D, ya, atau desimal. Kemudian kita panggil yaitu dengan dan kita panggil variabel tinggi seperti ini, ya. Nah, ketika deklarasi input atau baris input itu sudah dibuat, kemudian kita akan membuat baris program rumusnya, ya. Rumus menghitung segitiga itu bagaimana, menghitung luas segitiga itu bagaimana, itu kita ketikkan yaitu di sini deklarasi atau variabel luas sama dengan rumusnya gimana, yaitu alas. Kita panggil variabel alas dikalikan dengan bintang, ya, dengan simbol bintang, kali tinggi, kemudian dibagi dengan 2, ya, kemudian kita akhiri titik koma lagi. Jadi alas kali tinggi bagi 2. Oke, setelah rumus, maka di sini kita akan tampilkan hasil atau tampilkan variabel luas, ya, nilai dari luas itu berapa. Nah, kita yaitu tuliskan dengan printf, dan
F, kemudian kita kurung buka ya, kemudian kita petik, kemudian luas segitiga adalah, nah ditampilkan dalam bentuk desimal, jadi persen D seperti ini ya. Kemudian kita beri koma, kemudian yang ditampilkan adalah luas ya. Ketika menampilkan hasil kita tidak butuh yang namanya simbol dan seperti ini, tidak butuh ya. Jadi kita langsung akhiri dengan titik koma, dan di sini adalah return 0 ya. Di sini kita beri /n ya, /n seperti ini, atau bisa seperti ini /n. Oke, coba kita run ya, apakah ini berjalan dengan lancar atau enggak. Nah, nampaknya berjalan dengan lancar ya. Akan muncul masukkan nilai alas, kita coba masukkan 5. Oke, kemudian kita enter. Masukkan nilai tinggi, jadi kita beri nilai tingginya adalah berapa ya, 4. Maka luas segitiga adalah 10 ya, bener enggak? 5 dikali 4 berapa? 20, dibagi 2 10. Berarti ini berjalan dengan lancar programnya ya. Adalah kita beri titik 2 coba. Kemudian N ini kita hapus. Masih bisa enggak? Oh, masih bisa. Masukkan nilai alasnya 3. Kemudian nilai tingginya 1. Berarti luas segitiga adalah 1 ya. Berarti kan 3 kemudian dibagi 3 dikali 1 3, kemudian dibagi 2 adalah 1 koma ya, 1 koma. Jadi karena desimal, jadi di sini tertulis 1. Coba kita ubah menjadi F atau float atau yang ada komanya ya. Coba persennya diubah menjadi F, persen F. Coba ya, kita run. Masukkan nilai alas 3, nilai tinggi 1, luasnya kok 0. 3 kali 1 3, dibagi 2 terusnya 1 ya. Oke, coba kita di sini adalah ubahnya, yaitu jangan integer tapi float ya, float. Nah, kita coba float dan kita run. Masukkan nilai alas 5, masukkan nilai tinggi 3, kemudian dibagi 2. Nah, hasilnya maka benar seperti ini ya. Kita run lagi coba. Tadi kita butuh alasnya 3, nilai tingginya 1, kemudian hasilnya nah benar 1,5. Jadi ini adalah float, pasangannya harus persen F. Nah, integer berarti pasangannya harus D. Di sini harus D atau desimal. Nah, gini ya anak-anak ya. Jadi kita belajar pemrograman ya, kita pemrograman sederhana seperti ini. Ya. Oke. Untuk selanjutnya ya, di sini di akhir yaitu kalian ada tugas. Ya, tugas kalian yaitu tuliskan baris program ini. Silahkan untuk ditulis baris programnya ke dalam compiler tadi ya, compiler bahasa C online tadi melalui programis tadi. Kemudian kalian amati outputnya itu seperti apa, kemudian screenshot hasilnya, di screenshot seperti apa outputannya, kemudian tuliskan yang kalian dapat dalam menuliskan sebuah program bahasa C tersebut. Cari dan jelaskan masing-masing baris programnya. Jadi baris programnya itu silahkan nanti kalian tentukan ya, jelaskan itu maksudnya apa, ini maksudnya apa, seperti itu, seperti yang saya contohkan tadi. Mungkin itu ya anak-anak ya, bisa dipahami ya.
Oke, terima kasih. Semoga diberi kemudahan, kelancaran ya. Baik, pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya ya Bapak mohon maaf. Ya, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk melaksanakan pembelajaran informatika pada hari ini. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.